Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Yudi Andoni, dosen jurusan Sejarah Universitas Andalas. Selamat datang di siaran podcast saya, Teks Masa. Teks Masa adalah bentuk kuliah daring yang bisa diakses, di-download secara gratis, dan didengarkan di mana saja. Podcast ini akan saya perbarui setiap minggu, jadi jangan ketinggalan siaran-siaran Teks Masa ini. Anda juga dapat melihatnya di channel YouTube Studio 82. Semua pembahasan ini juga ditransliterasikan ke blog saya, kolom yudiandoni.blogspot.com. Jadi, silakan kunjungi juga blog ini. Judul podcast saya pada seri ini adalah Cerdas Menego Modernitas. Satu dasawarsa lalu, kala penulis sedang menaku hari, menentukan hari pernikahan, maka menyebutlah mama-mama atas syarat permintaan penjemputan Marapulai. Sebagaimana ada di Padang, kata mereka, disampaikan ke utusan anak Daro. Kami minta kemenakan kami ini dijemput di hari kekua sehelai baju putih plus singlet, jas, celana, pentalon, dasi, sepatu kulit dengan kaos kaki, serta satu kopiah, sapataga. Itu kami tidak keberatan, jawab si utusan. Tapi bagaimana pembawaan kami hari ini? Apakah ada syarat adat nan tak lengkap? Tanya mama anak Daro yang sejak tadi menunggu baki pembawaan mereka dari Darek dibuka dan dilihat isinya. Maka beringsutlah mama tertua. Ia singkap kain beludru penutup carano. Dikeluarkan satu-satu isi sambil menengok ke yang lain. Sirih, pinang, gambir, rokok, korek api, piti, uang nini mama, lengkap, kata mama tertua. Sesuai jumlah mama di sini, kami membawa juga kue bolu sebanyak yang ada. Lanjut utusan anak Daro, wajahnya cerah. Baiklah, telah sepakat kita. Kok adonan kurang? Dicukupkan saja secara adat. Marilah kita berdoa agar maksud baik, dua kemenakan kita berjalan baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Orang Minangkabau sejak 100 tahun lalu adalah penego modernitas cerdas. Alam modernitas yang diterapkan negara kolonial Belanda di awal abad ke-20 bagai gelombang suara yang menerpa semua kawasan Hindia Belanda, tak terkecuali Minangkabau. Pada beberapa daerah di luar Minangkabau, masyarakat tradisional menilai modernitas sebagai proyek pengafiran, misionaris, penghancur tradisi mereka. Maka dari itu, banyak masyarakat adat di Nusantara mati-matian menolak bahkan melawan nilai-nilai barat tersebut. Sebagian yang lain menerima dengan memberi batasan ketat pengaruh modernitas barat atau kolonial itu. Modernitas barat atau kolonial hanya diambil sebagai medium interaksi terbatas sesuai kebutuhan mereka. Tapi berbeda dengan orang Minangkabau. Modernitas barat atau kolonial adalah jalan dalam alam kemajuan menurut mereka. Modernitas barat atau kolonial itu mereka jadikan sebagai sebuah gaya hidup, lifestyle baru. Proses menerima modernitas barat sebagai gaya hidup bukan tanpa penolakan dari beberapa kelompok yang berpikir negatif. Penerimaan pakaian barat yang memberi nuansa baru dalam proses pernikahan di Minangkabau bahkan melibatkan ulama transnasional Makkah dan Mesir pada awal abad ke-20 di negeri ini. Debat halal haram memakai gaya hidup baru, terutama pada pakaian begitu intens masa ini sebagaimana dicatat oleh Nico J.G. Kaptain dalam Southeast Asian Debates and Middle Eastern Inspiration, European Dress in Minangkabau at the Beginning of the 20th Century. Pada dekade pertama abad ke-20, Padang merupakan pusat debat intelektual paling panas terkait halal haram memakai pakaian barat. Perdebatan tersebut berpusat pada dua kelompok,
yang menamai diri pada kaum tua dan kaum muda. Kaum tua diwakili oleh Syekh Khatib Ali yang menolak pakaian barat dan menilainya sebagai sesuatu yang haram karena menyerupai kafir Belanda. Sementara kaum muda diaspirasi oleh Haji Abdullah Ahmad yang berpandangan pakaian bukan bagian dari ibadah dan bisa dipakai sesuai zaman. Syekh Khatib Ali mengambil referensi keagamaannya pada Muhammad Mukhtar, ulama Mekah terkemuka kala itu. Sementara Haji Abdul Ahmad pun mengacu pada jawaban yang diberikan Rashid Ridho, ulama pembaru dari Mesir. Debat mereka kemudian terekam dalam media cetak utama kaum ulama kala itu, yaitu Al-Munir yang terbit di Padang, sementara Syekh Khatib Ali menerbitkan kumpulan fatwa-fatwa terkait berpakaian ini dalam Al-Fatawa Al-Saniyah fi Al-Mazaim Al-Badiyah yang berisi 20 fatwa dari Abdullah Al-Zawawi pada 1924. Perdebatan kedua kelompok di atas berimbas pada pembentukan pendukung masing-masing di Padang Panjang, Bukit Tinggi, Batavia, bahkan sampai ke Semenanjung Melaya. Maka tidak butuh lama, perdebatan itu kemudian menemukan titik temu yang menyatukan kedua kelompok. Titik temu itu awalnya disatukan demi memberi jawaban pada isu yang lebih besar kala itu, yakni aturan tentang guru dan sekolah dalam ordonansi guru dan ordonansi sekolah liar pada dekade ketiga abad ke-20. Kaum tua dan kaum muda kemudian bersatu melawan aturan pemerintah kolonial yang mereka anggap menzalimi umat Islam Minangkabau. Sering terjadinya pertemuan di antara mereka, ibarat menarik rambut dari tepung. Kaum muda dapat meyakinkan ulama kaum tua bahwa pakaian kafir itu tak akan memengaruhi akidah umat. Dan perubahan paling besar kemudian adalah memudahkan penyatuan gagasan adat Basani Syarak Besandi Kitabullah di Minangkabau pada periode-periode selanjutnya. Jadi, di mana kita akan menjawab baju jas itu udah? Mahalkah? Tanya calon istri setelah pertemuan mamak-mamak kami. Nggak usah dipikir rumit. Sewa atau pinjam sajalah. Sekarang ada rental baju jas, jawab ke kami. Ia tersenyum manis, semanis janji bulan madu kami. Ahai, walahu alam.